Baik, selamat bertemu kembali teman-teman sobat murai. Kemarin udah yang video seri breeding yang pertama. Kali ini saya akan melanjutkan ke yang seri kedua, gitu ya, gitu. Baik, kita mulai saja. Jadi di sini nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang saya evaluasi selama saya belajar, gitu ya. Kemudian saya lihat hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan perjodohan, gitu ya, penjodohan antara murai jantan dan betina. Kita masuk saja gitu ya, supaya nggak terlalu lama videonya. Ini video singkat saja. Jadi yang pertama ini adalah kita harus memahami tanda-tanda ketika murai betina itu birahi, satu ya. Kemudian juga tanda-tanda ketika murai jantan itu birahi yang benar, gitu ya, gitu. Jadi sudah jodoh lah, gitu. Karena kadang yang salah paham itu bahwa murai yang gacor dan ini ketika didekatkan betina itu tanda-tanda dia jodoh, belum tentu, gitu ya, gitu. Itu malah kadang bisa jadi KDRT itu, gitu ya. Jadi kalau ini ada beberapa video yang saya kumpulkan, gitu ya, dari ternakan saya. Ada 3, ada yang kiri, tengah, kemudian kanan, gitu ya, gitu. Ada perbedaan dari 3 video ini, gitu ya. Nanti mungkin bisa jadi gambaran, gitu ya. Sebelum saya setel, nanti kalau murai betina sebenarnya ketika dijodohkan itu dia ngeleper, gitu ya. Tetapi sebelum dijodohkan, gitu ya, kadang saya itu memperhatikan di dasar sangkarnya ini, karena saya menggunakan koran sebagai alas, gitu ya. Jadi kalau misalnya betina yang sudah siap, biasanya terlihat bahwa itu korannya itu udah disobek-sobek, berarti memang dia sudah menyiapkan untuk membuat sarang tuh, gitu. Sedangkan jantannya memang tanda-tandanya gacor, tetapi untuk membuktikan hal tersebut apakah siap atau tidak, gitu ya, sudah benar-benar siap untuk diternak atau tidak, lah ini kita dempetkan nih, gitu ya, gitu. Kita lihat dulu yang sebelah kiri ini ya, gitu. Nah, coba ini kita lihat videonya, gitu ya. Coba kalau kita lihat di sini, ini murai jantannya ini kan gacor, gitu ya. Betinanya ini juga ngeleper nih, gitu ya. Jadi ngeleper gerak, gitu ya, gitu. Tapi kalau dilihat, gitu ya, kita lihat lagi lah, gitu ya. Kalau kita lihat bahwa di sini, gitu ya, murai jantannya itu, gitu ya, dia nabrak kanan kiri, gitu ya, gitu. Walaupun gacor dia over lah, gitu ya, gitu. Nah, sebagian kalau yang belum tahu ini menganggap bahwa ini sudah jodoh tuh, gitu, sudah siap, gitu. Memang jantannya sudah siap, gitu. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa ini terlalu over, gitu ya, gitu. Pengalaman saya sih kalau yang kayak gini kemudian nanti dijodohkan, gitu ya, biasanya itu nanti sama betina galak tuh. Tapi kalau di sini kelebihannya adalah salah satunya kalau dibandingkan sama yang kita lihat di betinanya, gitu ya, dia sudah siap sih, gitu. Jadi kalaupun dijodohkan pun, gitu ya, mungkin bisa, tapi perlu diperhatikan. Jadi misalnya perhatikan, dipantau lah, gitu ya, gitu, sehari 2 hari. Tapi kalau saya yang seperti ini saya belum jodohkan, gitu, karena resiko nih, saya nggak bisa setiap waktu menunggu, gitu ya. Jadi saya kalau seperti ini saya belum jodohkan, gitu, karena saya anggap ini belum pas. Dan menurut pengalaman saya, alhamdulillah saya belum pernah ada korban lah selama belajar untuk menternak murai, gitu. Nah, ini coba kita perhatikan yang kedua nih, video yang kedua nih, gitu ya, gitu. Nah, ini ya, gitu. Bisa matikan dulu. Kalau yang kedua ini kita lihat murainya tuh bunyi, gitu ya. Ketika nggak didekatkan betina dia gacor, tapi ketika dia didekatkan betina dia bunyi, tapi bunyinya tuh lirih, gitu. Kemudian biasanya dia turun pangkringan, kemudian dia sujud-sujud lah, gitu ya, gitu, menunduk, gitu ya, gitu. Lah, kalau saya yang seperti ini berarti jantannya sudah sangat siap nih, gitu. Jadi ketika dijodohkan dia dan betinanya juga siap, gitu ya, biasanya langsung kawin, nggak sampai lama langsung kawin, gitu. Lah, ini juga yang video kedua juga begitu, gitu. Kalau dilihat nih, nah, tandanya biasanya dia tuh langsung, kalau kita lihat dia bunyi, tapi bunyinya tuh lirih, jadi kayak ngiring-ngiring, dan biasanya dia sampai sujud-sujud kepalanya kita lihat. Nah, ini sampai sujud-sujud, gitu ya, gitu. Sama dengan yang video kedua, gitu. Jika jantan yang ini, gitu ya, jantan yang video yang ini, gitu ya, saya jodohkan dengan betina yang siap yang kedua ini, pasti langsung jadi. Nah,
tanda-tanda ini perlu gitu ya, karena belum tentu murai yang gacor itu ketika dijodohkan langsung mau. Karena apa? Ya kalau dilihat yang satu ini dia masih nabrak-nabrak dan sebagainya, ketika dijodohkan gitu ya, itu biasanya juga akan ada KDRT itu gitu lah. Tapi penjodohan ini bisa diminimalisasi dampak KDRT-nya, yaitu seperti yang saya bilang bahwa kalau pemula sebaiknya menggunakan kandang foliar yang ada sekatnya. Jadi kalau misalnya eh, masih seperti itu, ditarik sekali, dimasukkan ke foliar kanan kirinya, kemudian sekatnya ditarik ternyata masih masih apa KDRT gitu ya, ya kita sekat kembali gitu. Nah, tetapi kalau ngelihat yang jantannya yang nomor 2 nomor 3 ini gitu ya, ini biasanya sudah siap nih gitu ya gitu. Walaupun kita masukkan foliar juga sebentar gitu aja, betinanya sehari ngangkut sarang gitu ya. Kalau yang ini tadi gitu ya, dijodohkan sama ini, sehari dia ngangkut sarang gitu ya, berikutnya dia langsung sudah mulai akur, tidurnya udah satu pangkringan gitu. Nah, jantan ini perlu kita lihat bahwa gacor belum tentu dia jodoh juga gitu, atau belum tentu dia siap. Tandanya siap kalau saya biasanya sampai ke bawah seperti ini, dia sujud-sujud dan kemudian dia nggak bunyi, melepaskan bunyi dengan ngotot gitu ya, tapi dia ngeriwik turun ke bawah gitu ya, ngerayu-ngerayu lah, ini aman untuk dikawinkan atau dijodohkan menurut saya gitu ya, pengalaman saya seperti itu. Nah, jika memang sudah tanda-tanda tersebut ada gitu ya, yang berikutnya ya ini, persiapkan keperluan untuk beternak. Tadi misalnya kandangnya kandang sekat gitu ya, apapun lah gitu yang pokoknya kalau buat awal itu yang minimal saja, nggak usah bangun-bangun yang terlalu besar gitu ya. Mau pakai baja ringan oke, mau pakai kayu juga oke. Dan saya biasanya awal-awal tuh dulu bikinnya pakai baja ringan gitu ya. Habis sekitar berapa dulu ya, sekitar 500 itu buat poligami, jadi satu jantan dua betina kanan kiri dan ada sekatnya gitu ya gitu. Seperti yang video saya sebelumnya kan ada gitu ya gitu. Nah, itu ada yang saya bikin menggunakan baja ringan gitu ya, panjangnya 2 meter, tingginya 120, ke belakangnya 70 atau 60 gitu ya. Kemudian dibagi ruang 2 meter itu dibagi 3 ruang, tengah buat jantan, kanan kiri buat betina gitu. Lah, keperluannya apa aja selain kandang tadi gitu. Yang pertama juga kita lihat di sini, ini ada sarang, terserah mau sarangnya pakai cemara mau apa gitu. Kebetulan saya pakai cemara karena di tempat saya ini sebelahnya adalah hutan cemara gitu ya, jadi banyak sekali saya pakai ini. Tapi yang penting sebelum mempersiapkan cemaranya untuk jadikan sarang, itu pertama dicuci dulu, dicuci bersih gitu ya, kemudian dijemur gitu, dijemur, kemudian disisihkan, dipisahkan pada karung khusus supaya tidak apa, kita sudah cuci bersih tapi kita taruhkan seenaknya saja gitu ya, akibatnya malah ada hewan atau apa yang bersarang di situ gitu. Jadi kita tempatkan di karung khusus, kemudian kita simpan, kita ikat lah gitu. Lah kalau bentuk glodok terserah gitu ya gitu, asal dia bebas, si murainya itu bebas, bisa keluar masuk dengan bebas, satu ya. Dua, kita juga bisa ekspansi dengan bebas. Maksudnya ekspansi apa? Melihat kalau misalnya ada telur atau tidak gitu ya. Kemudian memeriksa, nanti kalau misalnya sudah bertelur, biasanya sudah mengeram 7 hari itu saya center ada isi atau enggak. Kalau enggak ada ya sudah dicabut saja gitu. Kalau ada ya diteruskan gitu, yang enggak ada kita ambil gitu telurnya. Lah saya kebiasaannya bentuknya itu glodoknya seperti ini, kotak gitu ya gitu, kotak. Lah size-nya di dalam ini adalah supaya besek ini bisa masuk. Jadi saya biasanya pakai besek kecil. Kenapa kok pakai besek kecil? Jadi ketika panen itu saya tidak hanya ambil anakannya tapi ambil sama beseknya gitu. Kalau misalnya ada yang ngambil anakannya monggo gitu ya, tapi sebisa mungkin ini diganti sesering mungkin. Jadi maksimal 2 kali diganti yang baru. Karena ketika ngeram biasanya banyak apa istilahnya kutunya juga kalau misalnya dia terlalu lama gitu. Jadi biasanya saya satu kali saya ambil, saya ganti. Ya efeknya ya setiap dia mau bertelur lagi gitu ya, itu dia bikin lagi gitu. Bisa saja maksimal 2 kali lah gitu. Kalau ada yang pakai selamanya pakai terus, ya itu menurut saya nggak bagus. Kenapa? Karena semakin lama nanti semakin banyak ada kutunya dan itu mengganggu dia ngeram gitu. Ketika ketika burungnya tidak nyaman untuk mengeram, akibatnya ya daya tetasnya akan berkurang gitu.
Terserah mau dari apa, glodoknya dari triplek atau dari semi plastik atau dari apa, yang bahan yang mudah dibersihkan yang penting itu, dan mudah diganti. Jadi saya glodoknya sistemnya bisa saya cabut. Jadi kalau misalnya habis satu periode gitu ya, kalau yang ininya kan saya setiap waktu saya ambil, ketika panen saya ambil sama beseknya ini gitu ya gitu. Uh, saya ganti yang baru. Tapi setelah satu periode, istilahnya satu periode itu misalnya sampai saya satu pasang kadang bisa sampai 7 kali gitu ya, 7 kali 8 kali. Nah ini saya ganti, saya cuci biasanya, terus saya jemur. Nah sebisa mungkin kalau ada yang bagus gitu ya, misalnya yang bagus itu apa, yang bahannya itu misalnya dari yang mudah dibersihkan gitu ya, dan di sela-selanya tidak ada rongga-rongga untuk kutu, itu lebih bagus gitu. Nah saya biasanya saya bersihkan setelah satu periode atau 7 kali penetasan gitu ya, saya ganti, saya cuci, saya jemur sampai kering gitu. Nah untuk glodok terserah, ada yang mau pakai yang dari kayu bulat boleh, terserah nyamannya seperti apa. Burungnya nyamannya seperti apa maksud saya ya gitu, karena yang bersarang kan burungnya. Oke, setelah itu gitu ya, kandang siap, folier, sarang siap, ini siap, dimasukkan ke dalam tempat masing-masing. Yang jantan dan betina awal disekat gitu ya. Yang penting adalah pengaturan pola makan gitu ketika menjodohkan. Jadi awal misalnya seminggu, ketika kita mau tadi pakai sangkar gantung tadi gitu ya, jika menggunakan awal jodohkan sangkar gantung tadi, sebenarnya pola makan sudah mulai diatur. Jadi ketika mulai didekatkan, biasanya saya lihat tuh gitu ya gitu, makanan yang protein tinggi kayak IF dan sebagainya gitu ya, itu saya naikkan gitu ya. Saya naikkan, kemudian kroto baik, jangkrik juga baik, saya agak polanya naikkan. Dan jangan lupa itu vitamin E saya tambah biasanya gitu. Vitamin E bisa di mana, bisa disuntikan ke jangkrik gitu ya. Vitamin E aja pakai Nature E gitu, dua-duanya diberikan, istilah dua-duanya itu jantan betina diberikan. Selain untuk menambah fertilitas dari jantannya supaya ngisi, kedua itu juga untuk meningkatkan birahi, jadi supaya cepat gitu ya gitu. uh, Kalau misalnya susah menyutiknya gitu ya, ya sudah, vitamin E yang ada itu gitu ya, itu kita campur sama pakan fur, kemudian kita masukkan ke jangkrik atau ulat Hongkong kalau misalnya susah gitu ya gitu. Atau ada juga vitamin E yang nanti kalau beli itu biasanya di apotek ada yang water soluble. Water soluble itu ada dua, ada yang water soluble sama non soluble. Kalau water soluble ketika diteteskan ke air minum dia larut, tapi kalau yang enggak itu kayak minyak ngambang saja lah. Biasanya yang kayak minyak ngambang saja itu uh, harus disuntikan ke jangkrik tuh gitu gitu. Atau misalnya di pakannya, di jangkriknya diolesin kalau dia mau, ya nggak masalah gitu. Nah, pengaturan pola makan ini akan berbeda kalau misalnya pada waktu penjodohan ya, pada waktu sebelum dijadikan satu gitu ya, ketika sudah dijadikan satu, ketika masa ngeram gitu ya, kemudian ketika masa mengeloloh gitu. Yang perlu di sini yang penting, kalau saya biasanya adalah vitamin E itu gitu ya gitu, vitaminnya EF dinaikkan, kasih vitamin E. Kemudian jangan lupa betinanya dibeli kalsium gitu ya. Kalsiumnya apa lah, saya biasanya nggak aneh-aneh, cangkang kulit telur lah gitu ya. Telur apa, bisa telur puyuh, telur telur ayam kampung, atau telur ayam negeri lah. Catatan tersendiri kalau menggunakan telur ayam negeri, karena telur ayam negeri itu cangkangnya keras gitu ya gitu, cangkangnya keras. Jadi biasanya saya dulu ngumpulin tuh, kalau misalnya istri saya masak saya suruh ngumpulin, kemudian saya cuci dulu kulit telurnya, yang jadi kulit telur ayam negeri itu yang biasanya banyak digunakan untuk masak itu, saya cuci dulu kering, kemudian saya jemur sampai kering. Karena kulit telur ayam negeri itu agak tebal, kemudian agak liat. Jadi kalau dijemur sampai kering gitu ya, itu nanti akhirnya gampang rapuh gitu. Nah, tidak usah dihaluskan. Kalau saya biasanya memberikan, saya remuk saja, jadi masih bentuk bentuk kulit telurnya masih kelihatan. Nanti betinanya itu akan ngambil ketika ketika dia memerlukan gitu. Nah, kenapa ketika dia memerlukan? Kadang ada yang dicampur dengan makan, kalau yang berbentuk serbuk gitu ya, bisa berlebihan gitu ya gitu. Nah, itu tidak bagus tuh kalau berlebihan gitu ya. Apa-apa juga kalau berlebihan kan nggak bagus. Kalau saya kadang jarang sekali saya masukkan ke dalam tempat pakannya atau furnya untuk yang
untuk yang betinanya biasanya saya berikan dalam bentuk yang masih remah-remah, masih kelihatan bentuknya. Jadi kalau dia perlu dia makan, kalau dia nggak perlu dia nggak makan gitu. Karena takutnya kalau kelebihan terutama sebenarnya kalau kelebihan jadi masalah, kulit telurnya jadi terlalu tebal. Lah akibatnya nggak bisa pecah tuh gitu. Lah ketika tidak bisa pecah itu tadi yang jadi masalah. Jadi dia isi tapi kadang susah untuk pecahnya gitu. Nah itu masalah. Dan kalau misalnya kalsiumnya kurang juga dia terlalu tipis atau malah saking tipisnya nggak bisa keluar, namanya egg bending gitu. Nanti masalah egg bending dan sebagainya nantilah kita bahasnya. Sekarang yang awal dulu gitu. Tapi kalau kulitnya terlalu tipis, akibatnya apa? Banyak yang isi tapi kadang-kadang mati. Karena apa? Dia bisa dimasukkan bakteri gitu. Nah ini bisa dilihat kalau di luar, biasanya dilihatnya ketebalan kulit telur itu pengaruh dari kalsium tadi gitu. Oke, jadi nanti ketika penjodohan supaya dia buat birahi, ketika sudah kawin dan bertelur, biasanya saya kurangin tuh. Jadi pengaturan pola makannya sebelum dijadikan satu gitu ya. Ketika dijadikan satu sudah mulai ngawin kemudian telur, ketika telur mengeram, lah itu biasanya porsinya saya kurangin agak turun lagi. Terutama jika jantannya jadi satu tuh. Karena apa? Karena takutnya nanti dia jantannya birahi malah ganggu betinanya ketika mengeram gitu. Lah biasanya mengeram 14 hari lah, ketika sehari sebelum 14 hari itu biasanya eh, karena mau buat ngeloloh gitu ya. Lah itu biasanya saya berikan tuh jangkrik kecil-kecil, cacing dan sebagainya. Itu saya lengkapin sampai nanti selesai ngeloloh gitu. Ketika sudah panen gitu ya, saya rubah lagi ketika panen apa, kasih EF-nya agak ditambah lagi, terutama untuk memacu birahi gitu ya, gitu. Ya kerutu, jangkrik dan sebagainya gitu. Lah makan ini, pengatur pola makan ini juga berbeda jika misalnya kita menjodohkan murai yang sangat fighter gitu ya gitu. Lah saya biasanya kalau sangat fighter, kalau ditambah jangkrik itu malah dianya walaupun jodoh tapi ketika dijadikan satu dan EF-nya berlebihan dia langsung tetap nabrak gitu ya gitu. Nah biasanya jantannya itu EF-nya saya kasihnya bukan jangkrik tapi cacing gitu ya gitu. Jadi supaya dia agak cooling down gitu ya. Lah ketika ngawin biasanya tetap ngisi gitu. Karena sudah berlebihan atau EF-nya dikurangin hanya pakai fur saja biasanya gitu. Saya kalau di kandang masih pakai fur gitu. Kalau emang fighter banget, menemukan yang fighter banget ya, saya juga nggak semuanya sih murai seperti itu, tapi saya ada satu lah yang seperti itu. Jadi saya biasanya saya turunkan yang saya kasih cacing gitu. Ketika dia sudah nggak begitu fighter, saya tarik gitu ya, saya tarik sekatnya baru dia ngawin. Lah sehabis ngawin nanti pola makannya bisa agak diatur lagi, jadi supaya eh, ada jantan yang ketika dia sudah ngawin kemudian betinanya nelor dia birahi lagi, dia ganggu, itu bisa nanti disekat lagi lah gitu sistemnya. Oke, berikutnya setelah itu ya ini gitu, catat apa yang terjadi gitu ya gitu, sekalian belajar gitu. Catat nikmati prosesnya gitu, di apa kapan dia ngawin gitu ya, tanda-tandanya ngawin seperti apa. Biasanya burungnya itu kalau jantan tuh jadi ngembang gitu ya, seperti burung sakit. Tapi yang perlu dilihat apa, biasanya mendadak hanya satu hari itu. Bedanya burung yang sakit beneran dengan yang sakit apa habis ngawin itu, berbedanya adalah bulunya sama-sama ngembang, jantannya jadi nggak bunyi gitu loh, karena habis ngawin energinya habis gitu ya, kita habis ngawin. Nah kita lihat hari berikutnya, jika hari berikutnya dia segar lagi ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya 2 hari 3 hari dia nggak berubah, lah sebaiknya jantannya kita ambil, karena jangan-jangan jantannya kalah dengan betinanya jadi dikejar-kejar. Nah itu perlu kita pantau tuh, kenapa kok jantannya ngembang. Tapi kalau masih normal, jantannya nggak, betinanya di sampingnya itu dia nggak lari gitu ya gitu, berarti itu kemungkinan sudah kawin gitu. Lah kalau sudah posisi seperti itu tinggal kita pantau sehari 2 hari berikutnya seperti apa, atau paling tidak 1 minggu setelah itu apakah bertelur atau tidak betinanya gitu. Jika tidak bertelur, hati-hati, kalsium dan sebagainya perlu disediakan, karena nanti kelihatan tuh ekor dari betina itu kalau mau nelor itu dia biasanya agak ada, kalau diperhatikan detail gitu ya, dia itu ini apa akan naik turun gitu ya, naik turun halus gitu. Kalau biasanya nggak bergerak dia gitu, biasa aja nangkring biasa. Tapi kalau menelur betina itu biasanya ekornya itu naik turunnya pelan gitu, ada sentakan-sentakan kecil gitu. Nah itu biasanya sehari kemudian atau 2 hari kemudian mau nelor tuh.
Nah, jangan lupa sediakan kalsium tuh gitu. Karena kalau misalnya kekurangan nanti ada egg bending, telurnya nggak bisa keluar gitu. Catat, ikuti prosesnya, dan yang terakhir yang penting adalah sabar gitu ya gitu. Karena ketika burung kita sudah kita tahu diglodok gitu ya, jangan melihat glodok jika burungnya tidak keluar atau belum biasa burungnya tersebut dilihat orang. Karena baru pertama kali dia nelor, kita terlalu excited, terlalu senang gitu ya. Terus kemudian kita lihat setiap hari gitu, sudah nambah belum, sudah nambah belum. Asal pertama kita lihat, wah ada nelor di glodok gitu ya, betinanya turun, kita lihat ada telur satu, sudah langsung kita catat telur satu gitu. Berikutnya hari kedua, hari ketiga nggak usah dicatat dulu. Nanti ketika hari ketujuh dianya turun, kita sambil lihat. Karena telur itu biasanya sehari satu. Jadi nanti kalau dari hari pertama kita catat, kemudian kedua, ketiga itu dia ada telurnya 3, berarti hari berikutnya dia sudah nelor. Lah yang jadi catatan adalah tadi yang catat dan nikmat itu setelah telur pertama itu biasanya 13 sampai 14 hari, tergantung juga cuaca. Cuaca apa? Ada yang biasanya agak lebih, ada yang biasanya lebih cepat, tergantung panas enggaknya. Saya paling cepat pernah 12 atau 13 hari itu pernah, tapi nggak tahu gitu ya. Apakah itu saya salah nyatet atau gimana? Tapi ada juga yang agak lama. Ketika cuaca di tempat saya agak dingin, cuaca di tempat saya kadang masih pagi itu 19, malam tuh kadang bisa 18 gitu ya gitu. Nah itu kadang netasnya bukan 14 hari, bisa 15 hari atau 16 hari. Nah yang penting ketika kita melihat kedua atau hari ke-7 biasanya, ke-7 atau ke-10 itu di center gitu ya gitu. Nah jika warnanya merah gitu ya, itu berarti kalau sudah 7 hari 10 hari biasanya sudah merah sekali. Atau kalau misalnya dia sudah 10 hari itu biasanya sudah nggak begitu tembus tuh gitu, karena udah ada janinnya gitu. Nah bedanya gimana? Bedanya ya kalau pengen lihat bedanya ya kalau misalnya nanti ada tempat temen yang ternak murai tidak jadi telurnya, dicoba di center aja, biasanya warnanya putih. Nah kalau itu ada merahnya, jadi ngelihatnya paling bagus itu adalah 10 hari, 7 sampai 10 hari. Karena kalau masih 1-2 hari itu nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya 1-2 hari nggak kelihatan, jangan terus dibuang, biarin sampai nunggu 10 hari lah gitu. Saya biasanya gitu, kalau misalnya 7 hari masih merahnya kecil, merah aja sudah saya anggap ada gitu ya. Tapi kalau lihatnya 3 hari, di awal-awal dulu saya ngeliat 3 hari, saya lihat kok kosong gitu, kok kosong. Padahal setelah saya, jangan dibuang dulu gitu ya, tunggu aja gitu. Saya biasanya kalau ngelihat 10 hari pun masih agak bening, saya tunggu sampai 14 hari saya center atau sudah saya siapkan. Nah ketika itu sudah isi, yang perlu dilihat adalah untuk melihat telur itu akan menetas. Biasanya sehari atau 2 hari sebelum menetas, misalnya hari ke-12 atau ke-13 gitu ya, burung betina itu suka mandi. Karena apa? Dia menurunkan suhu tubuhnya dan tubuhnya harus basah supaya cangkang itu mudah pecah gitu. Jadi kalau misalnya di kandang folier gitu ya, kandang folier, saya biasanya kalau sudah hari ke-12 itu tempat minumnya saya ganti 2 gitu. Karena saya hanya bisa meriksa pagi kan gitu, siang sama sore, kadang pulangnya sore. Saya berikan tempat 2 atau bak agak kecil gitu ya gitu, supaya dia bisa mandi, tubuhnya bisa masuk gitu. Nah kalau siang atau sore saya lihat itu korannya basah, berarti sehari 2 hari lagi netas gitu. Nah itu perlu tuh, kalau sudah lantainya basah biasanya langsung jangkrik kecil-kecil saya sediakan, cacing saya sediakan gitu ya, supaya nanti ketika netas pagi kah, siang kah, atau sore kah gitu, makanan tidak kurang gitu ya. Karena biasanya satu hal yang membuat dia buang anakan itu adalah, jadi burung itu, si betina itu punya bisa melihat bahwa cadangan makanan cukup nggak untuk 3 anak, 2 anak, 1 anak gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya kita kelupaan menyediakan yang berlimpah dan si burung itu menganggap, oh ini makanannya nggak cukup nih untuk 4 anak, biasanya anak yang paling lemah itu dibuang gitu. Jadi biasanya saya mulai hari ke-12 itu sudah saya jor tuh gitu, saya jor jangkrik kecil-kecil banyak gitu ya, kemudian cacing itu banyak juga saya tempatin sendiri gitu ya. Kadang kalau saya ada waktu pagi, siang, sore saya cek tuh. Tapi kalau misalnya saya nggak ada ya pagi setelah subuhan tuh saya sediakan, saya jorkan banyak, kira-kira sampai
sore ada banyak gitu ya. Lah sore itu saya bisa lihat lagi, pulang dari kampus saya tambah lagi gitu. Karena ketika burung itu mau menetas gitu ya, terus kemudian induknya melihat, oh ini jangkriknya nggak cukup, makanannya nggak cukup, anak-anaknya akan dibuang gitu. Jadi anak akan dibuang itu bukan hanya keganggu, tapi dia melihat persediaan makanan gitu. Dan perlu diingat bahwa makanannya juga jangkriknya kalau bisa yang kecil-kecil atau cacing. Karena kalau jangkriknya yang gede-gede, apalagi yang ada bulunya gitu ya dia nggak bisa ngelolos gitu, dan akhirnya juga mati. Baik, segitu saja dari saya gitu ya, semoga bisa membantu gitu ya. Yang penting adalah ketika mencoba itu sabar gitu ya gitu. Baik, terima kasih gitu ya, sampai ketemu pada kelanjutan dari video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.